Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahis samad. Alhamdulillahil ahadis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kajian Tahsin Juz 29 Markaz Inayah, dan insyaallah kita akan masuk pada surah Al-Mulk bagian kedua, ya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas surah Al-Mulk bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat ke-4. Dan insya Allah pada halaqah dan pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid dan tahsin surah Al-Mulk dari ayat ke-5, dari ayat 5 hingga ayat ke-8 dari surah Al-Mulk. Baiklah, seperti biasa kami akan membacakan terlebih dahulu rangkaian ayat-ayat yang akan kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ya. Baik. Itulah pembacaan ayat ke-5 sampai ayat ke-8 surah Al-Mulk sesuai dengan tajwid dan tahsin yang benar. Ya, dan itulah yang kami pelajari selama ini. Dan kita akan masuk pada pembahasan satu persatu dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Pertama, ayat ke-5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Walaqad, huruf dalnya di sini qalqalah, ya, dan di sini qalqalahnya qalqalah surah. Walaqad zayyana karena berada di pertengahan bacaan. Dan huruf zai ini makhrajnya, ya, ini makhraj huruf zai, perhatikan para peserta sekalian. Za itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah bagian belakang, ya, dan juga otomatis bertemu dengan ujung gigi seri atas karena dipertemukan, ditutup. Za, walaqad za, walaqad zayyana, ya, persis makhrajnya dengan huruf sin dan huruf sad. Walaqad za, dan di kedua gigi harus dirapatkan. Zayyana sama, ya, di sini ada 3 huruf yang bertasdid. Pertama huruf ya,
huruf nun dan huruf sin, dan semuanya tasdidnya fathah. Ya, adapun huruf ya, ya karena huruf ya ini makhrajnya adalah wasatul lisan, pertengahan lidah diangkat yang hampir bertemu dengan langit-langit, maka itu lidahnya betul-betul terangkat. Zayya, 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 ya, dan diayun, ditahan dengan tasdid, seakan-akan dia ada ya sukun dan ya berharokat. Zayya. Lalu masuk langsung ke huruf nun tasdid, dan huruf nun tasdid ini ditambah sedikit durasi tasdidnya dari huruf ya. Zayyanna, ya, jangan samakan durasi tasdid ya dan nun, berbeda. Dan juga huruf ketiga yang bertasdid ada huruf sin. Nah, ini sin juga bertasdid, namun durasinya tidak sama dengan nun. Jadi ada ya dulu dan nun yang durasinya agak lama tasdidnya karena dia huruf berguna, berdengung, lalu huruf sin terakhir sama durasinya dengan huruf ya. Zayyan sama, ya. Jadi jangan huruf ya-nya dipanjangkan durasi tasdidnya. Selanjutnya, walaqad zayyana dunya. Baik, as-sama ad-dunya di sini huruf sin langsung ditasdidkan, ya. Sebelumnya ada huruf lam, alif lam di sini, alif lam ta'rif, dan ini langsung dimasukkan ke huruf sin mengikuti hukum kaidah alif lam syamsiyah, ya. Lalu sama'a, sini sama'a terdapat mad yang lebih dari 2 harokat. Di sini nama matnya adalah mad wajib muttasil. Dikatakan wajib karena dia tidak boleh turun dari 2 harokat, wajib 4 harokat atau 5 harokat. Ya, muttasil maksudnya adalah tersambung karena penyebab matnya yaitu hamzah berada dalam satu kalimat. Walaqad zayyana ad-dunya. Ya, ad-dunya di sini juga huruf dalnya yang tasdid merupakan hasil tasdid dari lam syamsiyah. Ya, lamnya di sini dilangkahi dan langsung ke huruf dal. Nun mati bertemu dengan ya, ya pada lafaz ad-dunya. Ya, secara hukum ini yang kita pelajari pastinya ini idgham bi gunnah, dunya, nun mati ketemu ya. Namun karena syarat idgham bi gunnah ini adalah nunnya berada di satu kata, dan huruf yang mau diidghamkan ya misalnya berada di kata yang lain, maka idghamnya tidak terjadi di sini, ya. Karena ini berada dalam satu kata, bukan berada di berlainan kata, ya. Kalau mau nunnya didghamkan kayak ya, itu artinya nun harus berada di satu kata tersendiri dan ya juga berada di awalan kata setelahnya. Adapun ini berada dalam satu kata masing-masing, nun dan ya berada pada lafaz dunya. Makanya di sini tetap izhar. Ya, nunnya tetap dibaca jelas, tetap dibaca izhar karena berada dalam satu, kedua-duanya berada dalam satu kata. Bimasabiha, taib, di ya, ya selalu kalau kasrah itu bibir dinyinyirkan, terus bimasa, huruf shad di sini makhrajnya sama dengan tadi huruf zai, ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri, dua-duanya atas dan bawah. Ya, namun di sini sedikit penekanan dan sedikit bukan sedikit ya, di sini hurufnya ditebalkan. Ya, cara menebalkan huruf shad adalah dengan cara isti'la, mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Bima sabiha. Taib. Ya, dan di sini 2 harokat saja, ya, 2 harokat mad tabi'i. Biha di sini juga ada 2 harokat juga mad tabi'i. Dan ha makhrajnya adalah wasatul halq, pertengahan lidah,
apapun pertengahan tenggorokan dipersempit jalurnya sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat tajam. Bimasabiha waja'alnaha. Baik, waja'alnaha. Rufau jelas ya, dimonyongkan bibirnya. Wa dan jim adalah makhrajnya, pertengahan lidah juga diangkat lalu bertemu dengan langit-langit atas. Waja'alnaha. Huruf ain adan al-halq, tenggorokan bagian atas, al. Dan huruf lam makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, langit-langit mulut bagian depan atau gusi. Ya, jangan menyentuhkannya ke lidah, ya tidak ke gigi, tidak sampai. Ya, jadi ujung lidah bertemu dengan gusi atau langit-langit depan. Waja'alnaha. Di sini na dua harakat mad tabi'i dan ha juga dua harakat mad tabi'i. Jadi seharusnya na dan ha ini panjangnya harus sama. Waja'alnaha rujuma. Ya, ruju juga, ju di sini juga panjangnya dua harakat mad tabi'i. Jadi panjangnya harus sama dengan naha dan rujuman. Di sini ada huruf man, tasydid, ya, tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya apa? Idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah atau idgham kamil. Nah, dinamakan idgham bila gunnah karena idgham itu maksudnya memasukkan, ya. Jadi yang tadinya ada tanwin di sini, tanwin itu ada huruf nun di situ. Man, ya bacanya nun sukun di situ, man, itu nunnya dimasukkan langsung ke huruf lam. Jadi dilangkahi huruf nunnya. Sehingga huruf lamnya di sini bertasydid. Ya. Lalu bila gunnah, ya tanpa disertai dengan gunnah, ya. Jadi nggak ditahan dan juga tidak ada suara hidung yang keluar. Rujumali, langsung aja. Ya. Adapun kalau dia bertemu dengan ya, waw, nun dan mim, maka itu namanya bigunnah dengan gunnah, ya. Dan di sini juga dengan istilah lain idgham kamil, ya, idgham yang sempurna, ya, semuanya dimasukkan, baik itu hurufnya dan sifat gunnahnya. Jadi tidak ada sifat gunnah yang tinggal, beda dengan idgham naqis, idgham yang kurang memasukkan tapi masih ada gunnah yang tertinggal seperti pada huruf ya dan waw. Adapun di huruf lam ini dan juga ra, mim dan nun itu namanya idgham kamil, ya. Karena semua gunnahnya semua hurufnya dan sifatnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Rujumal lisyayatin. Dan di sini ada huruf shin yang bertasydid, ya. Di sini tasydidnya diambil dari idgham dari huruf lam ta'rif. Ya, di sini ada lam ta'rif, ya. Setelah lam yang pertama rujumal li, setelahnya ada sebenarnya lam ta'rifnya rujumal lil syayatin, ya. Namun karena setelah lam ta'rif ini huruf shin, maka kaidahnya adalah dia idgham syamsiyah, jadi masukkan langsung ke huruf shin sehingga lam ta'rifnya sudah tidak terbaca lagi. Rujumal lisyayatin. Ya, syaya di sini dua harakat mad tabi'i. Lalu tin kita baca 4 harokat. Ya, sebenarnya bisa 2, 4, dan 6. Itu namanya mad arid lisukun. Tapi karena kita akan konsisten membacanya 4 harokat dan kita sudah konsisten juga dari awal, dari ayat pertama membaca setiap mad arid lisukun kita baca dengan 4 harokat. Ya. Jangan dibaca 2 harokat di sini, apalagi dibaca 6 harokat. Ya, kecuali kalau dari awal kita berniat untuk membaca semua mad arid lisukun 2, maka kita boleh baca 2 di sini. Dan harus konsisten, jangan di awalnya 2, lalu di tengahnya 4, lalu di baca 2 lagi, dan seterusnya. Harus konsisten.
وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعتدنا لهم, ya, أعتدنا huruf ainnya ya, di sini ada dua huruf tenggorokan, huruf hamzah dan ain. Huruf hamzah di tenggorokan bagian bawah dan ainnya di tenggorokan bagian tengah. Fathahnya, lalu ainnya disukunkan. Wa'a'tadna, dan huruf dalnya di sini dalnya qalqalah surah, ya. Wa'a'tadna lahum azaba, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Hukumnya adalah izhar syafawi, ya. Mimnya dibaca izhar atau dibaca jelas. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Adzab as-sa'ir, as-sa'ir di sini juga masuk alif lam syamsiyah, ya. Lamnya dilangkahi dan masuk langsung ke huruf sin, diidghamkan ke huruf sin dan dia bertasydid. As-sa'ir di sini ir, ini mad apa? Mad arid lis-sukun, ya. Jadi kita baca 4 harakat. Adzab as-sa'ir. Baik. Kita baca mad arid lis-sukun 4 harakat. Dan juga di akhirannya ada huruf ra yang tarqiq, yang kita baca tipis karena sukun yang sebelumnya ada kasrah. Sa'ir, ra-nya tipis. Lalu lanjut ayat ke-6. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru, ya jelas ya di sini huruf dzal, dza makhrajnya adalah ujung lidah diapit kedua atas dan bawah, istri atas dan bawah. Dza, dzi. Walilladzina, ya. Jadi lidah itu harus kelihatan dari depan, dzi, ujung lidahnya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, ya. Kafaru, ra-nya di sini tebal, ya, karena berharakat dhamma. Birabbihim, ra-nya juga di kalimat birabbihim juga tebal. Him adzabu, mim sukun dibaca jelas, ya, ketika bertemu dengan huruf ain. Birabbihim adzabu, dan mim sukun ini sangat gampang ya dihafal hukumnya. Pokoknya semua mim sukun ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah, maka mimnya harus dibaca tebal, dibaca jelas, dibaca izhar. Kecuali kalau bertemu dengan 2 huruf. Pertama dengan huruf ba. Kalau dia bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi, dan juga huruf mim. Kalau bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham. Ya, idgham shaghir atau idgham mimi. Itu aja semua. Ya, jadi hanya 2 huruf yang mimnya tidak dibaca jelas, ya. Jadi semua huruf ketika mim bertemu dengan semua huruf hijaiyah dibaca jelas kecuali ba dan mim, ya, dibaca izhar syafawi semua. Kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, ya, adzabu jahannam. Di sini kita ada nun tasydid, ya. Nun tasydid itu harus dipanjangkan durasi tasydidnya. Jahannam, ya. Dan kalau kita sukun di sini, kalau kita waqaf di sini, maka mimnya kita jadikan sukun. Ya, kalau kita wasal, maka kita baca mimnya jahannam wa bi'sal masir. Baik. Dan di sini tanda waqafnya kalau di mushaf Madinah versi lama, di sini tanda waqafnya shad lam, ya. Wasal aula. Itu artinya di sini memang kita bisa waqaf, ya, kita bisa waqaf di sini dan tidak ada masalah. Namun ketika kita baca wasal, maka itu lebih utama dari sisi arti, ya, makna lafaz dan maknanya. Itu lebih sempurna. Namun kalau kita waqaf juga tidak mengapa. Wa bi'sal masir, wa bi'sa di sini wa bi'sa
Di sini ada al-masir, alif lam yang masuk dalam hukum alif lam qamariyah, ya, karena bertemu dengan huruf mim dan tidak ditasydidkan al-masir. Wa bi'sal masir, lamnya dibaca jelas. Biasa ulama sebut dengan izhar qamariyah. Kalau yang satunya idgham syamsiyah. Dan di sini masir, si-nya di sini juga tetap tebal ya, walaupun dia kasrah ya. Si, ya harus ditebalkan juga walaupun dia kasrah. Dan di sini idgham mad arid lisukun. Ya, madnya arid lisukun, kita konsisten baca dengan 4 harakat, dan di akhir ayat itu ada huruf ra yang tipis ya. Di sini sebenarnya di surah Al-Mulk ya hampir semuanya itu berakhiran huruf ra memang. Dan di sini tipis, wa bi'sal masir ya. Ra-nya dibaca tipis karena sukun yang didahului oleh kasrah. Kecuali kalau kita baca ayat ini dan sambung langsung ke setelahnya, berarti ra-nya kita baca harakatnya, dan di sini dia berharakat dhammah, maka huruf ra-nya ini harus tebal. Contoh, wa bi'sal masiru idza ulqu fiha, ya, wa bi'sal masiru idza ulqu fiha. Nah, kita harus tebal ra-nya karena dia berharakat dhammah. Namun ketika kita waqaf dia sukun, maka dia tipis karena dia sukun dan didahului oleh kasrah. Baik, kasrahnya di sir. Baik. Idza, kita lanjut ke acaranya ya. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Baik, idza panjangnya 4 harakat, mad jaiz munfasil ya, kita baca 4 harakat, dan juga bisa 5 harakat, 4 atau 5 harakat mad jaiz munfasil idza ulqu ya. Mengapa dikatakan jaiz? Ya, karena jaiz itu artinya boleh. Beda dengan wajib. Wajib tidak boleh selain dia, harus wajib. Kalau jaiz boleh, artinya ini juga kita bisa boleh baca dengan 2 harakat. Ya, menurut versi bacaan yang lain, ya, bacaan qiraat yang lain, ya, misalnya dalam qiraat yang kita sering baca juga, Hafsan Asim, dia punya jalur lain, ya, bukan jalur Syatibi yang mengharuskan 4 atau 5 harakat, sebagaimana yang para ulama ajarkan. Dia juga punya jalur yang lain yang membolehkan dia membaca 2 harakat, ya. Namun ketika kita sebagai orang yang membaca jalur yang lain selain jalur Syatibi ini dan membaca mad jaiz munfasil 2 harakat, maka ada beberapa juga yang harus kita pahami ya, bacaan-bacaan di tempat yang lain dalam Al-Quran yang harus kita pelajari, mana saja yang konsekuensi ketika kita membaca 2 harakat mad jaiz munfasil, mana saja ayat-ayat yang harus kita baca berbeda juga dengan yang ada pada jalur Syatibi. Seperti itu. Makanya di sini kami konsisten mengambil 4 harakat saja pada mad jaiz munfasil ya, mengikuti riwayat yang masyhur di kalangan para ulama. 4 atau 5 ya. Idza ulqu fiha ya, ulqu di sini ada dhammah ya, hamzah yang dhammah lalu bertemu dengan lam yang sukun lalu setelahnya ada lagi dhammah huruf qaf ya, ulqu ulqu ya, huruf lamnya di sini tidak dhammah karena dia sukun, jadi dikembalikan sedikit bentuk posisi bibir ke belakang sedikit lalu menyambungkan lagi dengan huruf qaf. Ulqu taib. Idza ulqu fiha sami'u. Taib. Ulqu, huruf qafnya di sini makhrajnya adalah aqsal lisan ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian lunak, langit-langit atas. Lalu di sini dia mad tabi'i 2 harakat saja.
ulqu. Fiha juga di sini dua harakat masing-masing, fi dua harakat dan ha dua harakat. Sami'u dua harakat juga, di'u laha syahiqa, laha juga hanya dua harakat mad tabi'i. Syah huruf shin di sini makhrajnya adalah wasatul lisan, bertemu dengan langit-langit atas dan disertai dengan sifat tafasyi, sifat yang membuat udara di atas lidah itu menyebar ke berbagai arah. Sya, shi, syahi. Taib dan hi di sini mad tabi'i dua harakat. Qal ada tanwin ya, atau ya tanwin fathatain bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham di gunnah. Ya, idgham memasukkan yang disertai dengan gunnah. Ya, tadi kita sudah bahas. Di setiap tanwin itu ada nun sukun, bacaan dari nun sukun. Qan, ya, pan. Dan nun sukun ini ketika bertemu dengan waw dimasukkan langsung ke huruf waw, jadinya huruf wawnya itu bertasydid. Syahiqan. Ya, namun karena di sini idgham naqis, ya, idgham yang tidak sempurna, hanya hurufnya saja yang masuk dan sifatnya tidak masuk, maka sifat di sini akan tinggal, ya, yaitu sifat dari huruf nun. Apa sifat huruf nun? Yaitu gunnah atau dengung. Nah, makanya kita baca dengan dengung, dengan gunnah. Gunnah itu adalah suara yang keluar dari hidung. Dan untuk menambah penekanan suara yang keluar dari hidung ini, untuk menambah penekanan gunnah ini, maka durasinya kita perlama sedikit daripada huruf-huruf yang lain. Syahiqan wahiyya. Taib, ya. Syahiqan wahiyya tafur. Ya, taib. Sekali jelas ya semua di sini wahiyya tafur. Ya, di akhir itu ada mad arid lisukun. Kita baca 4 harakat dan huruf-hurufnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Karena sukun yang didahului oleh dhammah. Takadu tamayyazu minal ghayr. Taib. Takadu, ya, saya pikir jelas ya. Tamayyazu, di sini ada huruf ya juga yang harus ditasydidkan. Tamayyazu, ya. Di antara kesalahan juga yang sering kita dengar, ya, di huruf ya tasydid ini biasanya ada yang menambah durasi tasydidnya seakan-akan dia idgham. Tamayyazu, ya, sama tadi walaqad zayyana, ya-nya nggak usah ditahan-tahan seperti itu karena ini hanya ya biasa yang bertasydid, bukan dari idgham. Takadu tamayyazu minal ghayr. Baik. Huruf di sini al-ghaidh ada alif lam qamariyah, lamnya dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf ghain, dan huruf ghain makhrajnya adalah adana al-halq, tenggorokan bagian atas, ya, dan dia memiliki sifat isti'la, sifat yang tebal. Gha, ya, ghi, ghu, minal ghaidh. Lalu dia bertemu, dia fathah, tapi setelahnya ada ya sukun, dan setelahnya lagi ada huruf sukun karena waqaf. Ini di sini hukumnya adalah madlin, ya, madlin. Di mana madlin ini juga memiliki hukum panjang bacaan seperti mad arid lis-sukun. Ya, ketika kita baca mad arid lis-sukun 4 harakat, maka madlin juga kita baca dengan 4 harakat dan tidak boleh melebihi mad arid lis-sukun. Jadi di sini kita baca 4 harakat ya. Minal ghaidh. Ya, karena kita waqaf di sini, makanya timbul yang namanya madlin. Namun ketika kita tidak waqaf, maka tidak ada mad di sini. Ketika kita wasal, minal ghaidhi kullama, ya. Jadi di sini hanya terdapat sifat lin pada huruf, bukan lagi namanya madlin, namun hanya sifat lin ketika kita wasal. Dan ketika kita waqaf, maka harus ada mad di sini, baik itu 2, 4 atau 6, ya. Namun karena kita baca mad arid lis-sukun 4, maka madlin mengikuti panjang dari mad arid lis-sukun. Lalu lanjut,
kullama ulqiya fiha. Kullama di sini ada kullama, ada ulqiyah. Di sini ada terjadi juga mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil dikatakan jaiz tadi sudah kami menjelaskan karena dia juga bisa dibaca dua harakat dari riwayat atau torik yang lain. Namun di sini kita ambil tarik Syatibi harus baca 4 harakat dan dikatakan munfasil karena antara mad dan penyebab mad berada di dua kata yang berbeda. Ya, madnya ada di kalimat kullama pada setelah mim ini kullama, dan penyebab madnya yaitu huruf hamzah berada di kata ulqiyah. Ya, makanya dikatakan munfasil terpisah. Kullama ulqiya fiha. Baik, ulqiya fiha, ya saya pikir jelas ya, tinggal bagaimana mulut-mulutnya itu mengikuti harakat. U kalau dhamma dimonyongkan, ulqi, ulqi, ketika sukun dikembalikan posisi bibir, lalu ketika kasrah bibir dinyinyirkan qi, qi, dan ketika fathah pada huruf ya bibir dibuka dengan terbuka dengan lebar. Ulqiya fiha, ulqiya fiha. Ya, fiha dua harakat, fi dan hanya mad tabi'i. Faujun sa'alahum, ya fauju, faujun di sini wawunya memiliki sifat lin, faujun sa'alahum. Baik. Dan di sini sama tadi al-ghail, ya, ketika kita waqaf di fauj maka akan muncul yang namanya mad lin, ya, ketika kita waqaf. Contoh, fiha fauj, kan di situ ada mad lin 2, 4 atau 6 harakat. Namun ketika kita wasal, ya tidak ada mad di situ, yang ada hanya sifat lin pada huruf waw. Fiha faujun sa'alahum, faujun dhammatain bertemu dengan huruf sin, hukumnya tanwin, ya, bertemu dengan huruf sin hukumnya adalah ikhfa samar-samar, yaitu mengikhfakan, menyamarkan huruf nun atau tanwin dengan cara meletakkan posisi lidah kita pada makhraj huruf sin. Faujun sa, ya, makhraj huruf sin adalah ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. Faujun sa'alahum khazanatuha, ya ini tadi mim sukun kita telah bahas tadi kaidahnya bagaimana setiap mim sukun itu dibaca izhar, dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain kecuali ba dan mim. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Khazanatu huruf kha makhrajnya adalah pertengahan lidah, bagian atas tenggorokan, kha atau adanal halq. Ya, sama makhrajnya huruf ghain, ya, kha, dan dibaca tebal juga, sama tebal juga pada huruf ghain. Tebal isti'la, kha, khaza, khaza, huruf zainya dipermantap, ya, dengan cara merapatkan kedua gigi atas dan bawah. Khazanatuha. Dan di sini lagi-lagi ada mad jaiz munfasil, ya, sudah kami terangkan barusan. Lalu dan kita baca 4 harakat. Alam mim sukun bertemu dengan huruf ya, ya, izhar syafawi, ya, mimnya dibaca jelas. Ya'tikum nadhir, dan mim sukun lagi setelah ini bertemu dengan huruf nun juga dibaca jelas. Ya, pokoknya mim sukun ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah maka dia dibaca jelas, dibaca izhar kecuali 2 huruf saja. Kecuali kalau dia bertemu dengan ba maka dibaca ikhfa mimnya, atau dia bertemu dengan mim maka diidghamkan mimnya ke mim setelahnya. Nadhir, ya, di sini ada mad arid lisukun, ya, karena berada pada waqaf, kita waqaf di sini, dan mad arid lisukun kita konsisten baca 4 harakat. Lalu huruf ra-nya kita baca tarqiq tipis karena kasrah didahului oleh
karena sukun didahului oleh kasroh. Baik, barakallahu fikum. Sekianlah materi tajwid dari ayat-ayat yang telah kita bahas bersama, ayat 4 sampai ayat 5 sampai ayat 8 dari surah Al-Mulk. Baiklah, pada sesi selanjutnya kita akan persilakan peserta yang telah bergabung di Zoom untuk membacakan ayat-ayat yang telah kita bahas. Dan pembacaan ayatnya ini dikhususkan bagi peserta laki-laki saja, para ikhwan. Ya, silahkan diangkat tangannya, raise hand bagi yang ingin berpartisipasi membacakan, dan kami akan tahsin, perbaiki bacaannya sesuai dengan apa yang kami pahami dan kami pelajari. Baik, sambil menunggu, kalau ada yang siap, insyaallah singkat saja ya, surah Al-Mulk dari ayat 5 sampai ayat 8. Ya. Sambil menunggu kami akan bacakan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. طيب. Baiklah, itulah tadi bacaan dari ayat-ayat yang telah kita bahas bersama, dan kami masih menunggu ikhwan yang bisa membacakan berpartisipasi untuk bergabung. Pertama ada kami sesuai urutan aja yang kami lihat di sini ya, Sabaruddin atau Sabruddin. Silakan dibuka mikrofonnya, diperkenalkan nama lengkapnya dan asal daerahnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ya, Sabruddin dari Bone, Sulsel. Oh, Masya Allah. Ya, dari Bone. Ya. Silakan diangkat suaranya sedikit dan mulai baca dari ta'awud dan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Cukup. Prostotnya diperjelas lagi ya, dipertebal lagi. Bima so. Coba so. Ya. Tapi jangan mulutnya dimonyongkan ya, enggak. Tapi so. Tetap terbuka seperti biasa. Dan tebalnya huruf so itu dibentuk dari terangkatnya lidah bagian belakang. So, jadi semua huruf tebal itu bukan karena bibirnya dimonyongkan,
dibulatkan, namun karena diangkatnya lidah bagian belakang isti'la, so. Silakan diulang lagi sedikit. Walaqad zayyana. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Pas stop dulu. Huruf المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. huruf dha, dia juga memiliki sifat tebal, isti'la, ya. Makanya baik dia sukun juga tetap harus dijelaskan isti'lanya, minal ghaidh. Jadi minal ghaidh yang tadinya memang dia bibir ditarik, ya, yang tadinya bibir ditarik, tapi setelah bertemu dengan huruf dha sukun, bibir kembali ke posisi huruf dha. Minal ghaidh. Pokoknya harus kedengaran tebal. Ya. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Bacaannya sudah bagus, mantap, cuman perlu lebih belajar lagi bagaimana menebalkan huruf, ya. Saya lihat masih kurang di situ, ya. Bagaimana membaca huruf-huruf isti'la, ya. Dipahami dulu apa itu isti'la, ya, dan di teorinya dipahami dulu, terus dipraktekkan dengan banyak-banyak latihan. Barakallahu fikum, jazakallah khairan kepada Akh Sabruddin dari Bona yang sudah berpartisipasi, dan kita akan memberi kesempatan kedua peserta kita lagi, yaitu pertama Ahmad Azhar. Tafadhal. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azhar, Ustaz, dari Kota Bima, NTB. Masya Allah, Bima, ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zayyana as-samaa الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها
kurang pada matnya. Mat jaiznya di sini kita baca 4 harokat. Oh ya, Ustaz. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur fakadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Baik. Ya. Pertama bacaannya sudah bagus ya, namun cuman karena mungkin suara yang kami dengar agak kresek ya, agak ada noise-nya jadi kurang jelas. Tapi alhamdulillah ya, misalnya suara mungkin perangkat HP-nya atau jaringannya yang udah jernih. Tapi tapi secara umum sudah bagus ya, kami dengar juga. Dan yang kurang konsisten dari sini sebenarnya hanya matnya kurang konsisten ya, khususnya mat arid lisukun yang harusnya kita baca 4 harokat. Tadi antum ada baca 3, dan juga mat jaiz munfasil kita baca 4 harokat, dan juga mat lin harus kita baca 4 harokat semua. Jadi ketika kita bilang 4 harokat itu artinya semuanya harus sama panjangnya 4. Ya, misalnya walaqad zayyana as-samaa ad-dunya itu 4 gitu. Sama dan ketika antum bertemu dengan mat arid lisukun lisyayatin 4 juga. Itu namanya 4. Jangan lisyayatin. Nah, itu belum sampai 4. Terus lahum adzabas sa'ir. Itu baru 4. Terus idza ulqu. Ya, tadi antum hanya idza ulqu belum sampai 4, antum sudah cabut matnya. Harus konsisten 4 harokat. Juga yang terakhir minal ghayz 4 harokat juga. Jadi semuanya harus konsisten. Kalau kita bilang 4 harokat dari awal, semuanya mat wajib, mat jaiz, mat lin, apalagi mat arid lisukun, itu semuanya kita konsisten baca 4 harokat. Kecuali kalau kita bilang di awal 2, maka semuanya kita baca 2 pada mat arid lisukun dan mat jaiz dan mat lin ya. Dan kalau kita bilang 6, semuanya juga harus 6 konsisten 6 harokat. Baik, barakallahu fikum. Saya pikir itu aja ya. Konsisten aja dibaca matnya. Dan yang terakhir, jazakallahu khairan kepada Ahmad Azhar dari Bima. Yang terakhir ada Akh Ashar. Ya, silakan perkenalkan namanya dan asal daerahnya. Silakan Azhar. Nah, Ustaz. Ya, baik. Silakan perkenalkan nama dan asal daerah. Perkenalkan, nama saya Ashar, asal Bone. Oh, baik. Tafadhal. Yes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Dulu stop, hurufnya kurang tebal. Apanya Ustaz? Kafaru bi rabbihim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Baik, Masya Allah. Bacaannya secara umum bagus, ya, mumtaz. Namun ya sekali lagi ini memang paling banyak ya masalah ketebalan huruf harus dipelajari dengan baik, dipahami dulu apa itu tebal tipis atau isti'lah, lalu dipraktekkan dan latihan ya. Baik, barakallahu fikum, terima kasih atas Azhar dari Bonek ya. Dan kita buka kolom komentar dulu, ada satu pertanyaan dari Fatma Nur. Bismillah, mau tanya Ustaz, tadi ayat yang ke-8 tamayyazu itu tasdid, yang kesalahan umumnya dibaca bagaimana? Karena yang saya tahu seperti memantul. Ibu Fatma dari Denpasar ya. Yang saya koreksi tadi pada lafaz tamayyazu yang saya sampaikan tadi adalah pada huruf ya-nya. Pada huruf ya-nya itu memang tasdid, tamayyazu. Ya, tamayyazu minal ghaidh ya. Namun di sini biasanya ketika secara umum ya, bukan hanya tamayyazu, secara umum ya yang bertasdid itu dalam Al-Qur'an ya biasanya dipanjangkan durasi tasdidnya. Contoh takadu tamayyazu ya, itu merupakan kekeliruan ya, kesalahan karena ya-nya ya tasdidnya dipanjang-panjangkan, padahal hanya tasdid biasa ya, bukan tasdid karena idgham bi gunnah misalnya. Seperti wa may yu'min. Nah, itu memang ya-nya tasdid, tapi tasdid karena idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan ya. Tapi di lafaz tamayyaz dan zayyana ini ya-nya murni tasdid ya, jadi tidak boleh ditahan, dipanjang-panjangkan, apalagi diberikan dengung atau gunnah ya. Yang saya singgung tadi seperti itu. Adapun kalau karena yang kata Ibu Fatma, karena yang saya tahu seperti memantul, syukran, ini wallahu alam apa maksudnya ya. Yang jelas itu yang kami pahami dari apa yang kami koreksi tadi. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada para peserta yang telah bergabung, berpartisipasi, yang telah menyaksikan juga baik live secara di Facebook maupun di ruang Zoom. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di surah Al-Mulk bagian ketiga. Dan apa yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah maka itu datang dari diri pribadi kami yang tak luput dari kesalahan dan dari syaitan laknatullahi alaihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.